Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga Sukawadi Duyusi Waraisi. Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah mistis. Para pendengar, pada malam hari ini kisah mistis dari Arale yang terjadi di tempat kos yang ia tinggali. Selamat mendengarkan. Ini kisah 2016 lalu. Aku baru pindah kos karena diterima bekerja di kota M. Kebetulan pacarku asli orang sini dan tanteku juga tinggal di sini. Kosnya ini asli full bangunan kos. Kamar mandi dalam dan terdiri dari 2 lantai. Aku pilih menempati di kamar atas karena belum ada penghuni lain. Pikirku supaya nggak terganggu. Dari 5 pintu, aku pilih yang tengah. Kenapa? Ya ngasal aja. Kira-kira seminggu tinggal di sini, nggak ada gangguan. Hari berikutnya, kakak dari pacarku datang berkunjung dengan niat awal ingin mengajakku pergi malam mingguan. Dek, kamu kalau naruh rak sepatu di bawah masuk aja. Kalau di depan pintu gini sempit, susah orang lewatnya. Ah, nggak apa-apa mbak. Lagian siapa juga yang mau naik sampai ke atas sini. Palingan mbak, mas R, sama tante doang kalau pas kesini. Kalau kebetulan yang di kamar sebelah lewatnya tangga yang sini kan, tetap harus lewatin depan kamar kamu dek. Sebelah sana sini masih kosong mbak. Aku sendiri yang di lantai atas. Masa sih? Mbak tadi dengar ada orang ngobrol pas lewat di kamar sebelahmu sini. Mbak gak usah bercanda. Beneran. Makanya mbak suruh kamu masukin rak sepatu. Mbak nginep sini ya. Aku yang telepon ibu deh. Aku yang minta izin. Please mbak. Aku jadi takut. Malam itu mbak N bersedia nemenin. Aku masih parno dengan cerita mbak N. Aku bilang ke pacarku. Tapi dia gak mau ambil pusing. Malah nantang katanya. Pilih tidur sendirian apa tidur ditemenin aku. Beberapa hari berikutnya, ada penghuni baru yang menempati kamar atas. Tapi sayangnya dia memilih kamar yang ujung. Itu artinya kamarku dan kamar dia berjarak 1 pintu. Kami sempat berkenalan. Sebut saja namanya Jihan. Jihan ini masih kuliah. Pacarnya sering datang berkunjung, bahkan sampai ikut masuk ke kamar. Padahal udah ada larangan sebelumnya bahwa dilarang membawa lawan jenis masuk ke kamar. Suatu sore, aku sedang menaiki tangga yang akan melewati kamar Jihan. Namun, kuurungkan niatku karena sepertinya Jihan dan pacarnya sedang ribut. Akhirnya aku memilih untuk lewat tangga sebelahnya. Beberapa lama kemudian terdengar suara pintu dibanting. Sepertinya pacar Jihan udah pulang. Makanya nggak ada suara ribut-ribut lagi. Yang tersisa cuma sesekali suara tangis Jihan. Aku inisiatif chat Jihan. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku siap begadang dengerin kamu kok. Dia balas, besok aja mbak, makasih ya. Paginya ketika hendak berangkat kerja, aku sengaja lewat depan kamar Jihan, memastikan dia baik-baik saja. Aku coba ketok pintunya, nggak ada jawaban. Oh, masih tidur mungkin. Pada saat jam makan siang, aku buka HP dan ada chat dari Jihan.
Mbak, kalau udah istirahat, minta tolong pulang ke kos sebentar, bisa nggak? Kenapa? Tolong ambilin laptop di kamarku. Nanti ku ambil di kantornya Mbak. Kuncinya semalam aku taruh di bawah keset. Oke. Aku bergegas menuju kos dan melakukan apa yang Jihan minta. Setelah kembali ke kantor, aku segera chat dia untuk ambil laptopnya. Nggak ada yang aneh sampai aku baca lagi chatnya Jihan yang bilang bahwa dia meninggalkan kuncinya dari semalam. Kamu semalam kemana? Aku malu ribut di kosan, Mbak. Akhirnya pacarku ajak aku ke hotel aja buat selesaiin masalahnya. Dok, bodoh amat dia mau ke hotel. Yang jadi masalah, terus semalam suara nangis sesungguhan itu suara siapa? Pernah suatu ketika Jihan dan pacarnya ada di dalam kamar. You know lah what they are going to do. Entah malam itu aku usil karena gabut. Aku nyalain bacaan Al-Quran pakai speaker. Sengaja biar kedengaran sampai kamar Jihan. Sebenarnya aku takut dimarahi penghuni lain. Tapi entah kenapa random banget waktu itu. Jihan chat kepada saya, Mbak, speakernya dikecilin. Kenapa? Aku lagi merinding banget nih. Aku setel beginian biar setannya pada kabur. Tiba-tiba suara pintu kamarku diketuk oleh mbak-mbak penghuni lantai bawah. Mbak, jangan kenceng-kenceng nyetel speakernya. Udah malam nih. Dengerin pakai handset sendiri aja. Iya mbak, maaf. Akhirnya yang ku takutkan terjadi. Aku dimarahi. Tapi ada baiknya, yaitu aku lihat pacar Jihan pulang. Itu artinya mereka nggak jadi skidi papap dikididio wik. Mbak, aku nginep kamarmu ya. Kenapa? Asli mbak, aku jadi kepikiran merinding kayak kamu. Makanya aku tidur di sini ya. Pernah diliatin apa? Gimana? Enggak sih, cuma kadang sering dengar sesuatu. Apalagi kalau pas malam-malam sendirian. Mbak gitu enggak? Aku denial sebagai bentuk pertahanan diri. Ah, itu cuma perasaan kamu aja, Jian. Aku mulai terpikir untuk pindah kos. Tapi kos yang sekarang itu udah strategis, luas, bangunan baru, murah pula. Gak ada alasan kuat untuk pindah. Karena alasan untuk bertahan cukup banyak. Kejadian aneh kadang muncul pun tidak berturut-turut, selalu hadir setiap malam. Jadi selama aku tidak merasa terganggu, lebih baik aku bertahan di sini. Beberapa minggu kemudian, Jihan pamit pindah. Katanya dia cari kos yang lebih dekat dengan kampusnya. Oke lah, masuk akal. Suatu malam, aku sedang ribut dengan pacarku. Seperti perempuan galau pada umumnya, aku duduk di depan pintu kamar di malam hari, sendirian sambil menatap layar ponsel, seraya sesekali menyeka air mata di pipi. Aku sengaja menunggu dia di depan pintu, berharap nantinya dia akan datang. Tapi ternyata dia tidak membalas pesanku. Terakhir aku telepon ibunya. Katanya dia di rumah lagi di kamarnya. Aku pun meringkuk di kasur dengan lesu, dengan posisi yang masih berharap dia datang. Samar-samar aku lihat dari lubang ventilasi pintu yang bawah. Ada bayangan yang melintas di depan pintu kamarku. Ah, itu pasti pacarku. Aku pura-pura tidur deh. Tetapi kemudian gak ada suara ketukan pintu. Aku coba perhatikan lagi. Kemudian bayangan itu sekelibat muncul lagi. Yang anehnya, kalau memang ada yang lewat,
kenapa nggak ada suara langkah kaki? Dan di situ pun gak ada pohon. Jelas, itu bukan bayangan daun yang melambai. Aku yang penasaran kemudian membuka pintu kamar. Kanan, kiri, ku tengok, sepi, gak ada siapa-siapa. Aku pun kembali bersedih karena harapanku tidak sesuai kenyataan. Tapi samar-samar seperti ada yang memanggilku. Ku coba menghubungi pacarku. Teleponku diangkat. Pacarku, kenapa? Masih dengan nada kesal. Aku takut. Di kos kayak ada yang mondar-mandir terus manggil nama aku. Itu perasaan kamu aja. Beneran, aku takut. Terus, mau kamu gimana? Aku ke situ. Iya, modus banget ya aku. Udah malam aku capek. Besok aja ngobrolnya. Bye. Sebelum akhirnya aku pindah karena diminta oleh orang tuaku untuk tinggal di rumah tante. Aku sempat mengalami kejadian yang cukup membuat aku sampai menggigil dan demam beberapa hari. Malam itu sepulang acara bersama keluarga tante, aku yang ngantuk berat berusaha membuka mata agar bisa berjalan tegak menaiki tangga menuju kamar. Dengan mencuci muka pakai air mineral, berharap rasa kantukku segera hilang. Aku mengucek mata dengan sedikit kasar. Ketika aku buka mata, kaget banget lihat jendela kamarku. Seperti ada seseorang di balik gorden. Aku mengerutkan dahi, memfokuskan pandanganku dan benar, bayangan itu semakin jelas. Jantungku berdegup kencang, badanku gemetar. Badannya setinggi jendela, matanya merah. Wajahnya tidak jelas. Semakin aku memperhatikan, tatapannya semakin tajam ke arahku. Sementara tante dan om berusaha menepuk bahu, bahkan sampai sedikit menamparku. Karena sedari tadi aku hanya diam. Perlahan-lahan bayangan itu mulai hilang. Namun rasa shock yang aku terima belum sepenuhnya ikut hilang. Aku meminta untuk menginap di rumah tante. Sepanjang jalan aku hanya diam. Bayangan itu terus muncul. Para pendengar, itulah tadi pengalaman mistis dari Arale. Dia diganggu oleh jin yang menyerupai suara wanita menangis dan sosok jin tinggi bermata merah di kosannya. Dimanapun keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata itu terkadang menunjukkan eksistensinya untuk membuat kita takut kepada mereka. Jika kalian mengalami hal seperti itu, banyak berzikir, berdoa, dan memohon perlindungan kepada Allah. Setelah itu, tantangi mereka, tunjukkan kalau kita tidak takut kepada mereka. Para pendengar, apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Silakan tulis di kolom komentar. Nantikan kisah-kisah mistis selanjutnya yang membuat kalian merinding ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan Do You See What I See? Selamat malam warga desa Sukawedi. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.